Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan belajar bersama di pelajaran tematik tema yang kedua, subtema yang kedua di MUPEL IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, kali ini kita akan mencari tahu tentang pemanfaatan atau manfaat apa saja yang bisa kita ambil dari tumbuhan dan hewan. Nah, harapan kita dari pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru nih tentang manfaat apa saja yang bisa kita ambil dari tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, kemudian kita diciptakan dengan segala fasilitas yang Allah berikan, baik itu dari alam yang terbentang, kemudian makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, pastinya Allah Subhanahu wa taala ingin kita dapat memanfaatkan segala fasilitas yang Allah sediakan ini dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat muslim diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi hal-hal yang dihalalkan saja. Halalan thayyiban, yang halal dan juga yang baik. Oke. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang diharamkan? Maka jauhilah, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan fokus pada halaman 99, kemudian akan kita lanjutkan ke halaman 113. Oke, sekarang kita ke halaman 99 dulu ya. Yang ini nih. Oke. Nah, kali ini di halaman ini kita akan mencari tahu tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Apa saja ya manfaat yang bisa kita ambil dari tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Fokus pada penjelasan Ustadz dan buku paketnya ya. Oke, kita perhatikan. Bismillah. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Nah, berikut contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Perhatikan gambar yang pertama, itu ada gambar ayam ya, yang sebelah kiri ya. Oke. Ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan hewan ini. Hampir setiap hari mungkin kalian menemukannya, baik itu di perkarangan atau di atas meja makan yang sudah berupa makanan ya pastinya. Nah, ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Bisa saja telurnya digoreng atau direbus. Kemudian ada yang lain? Ya, biasanya kalau yang perempuan itu memanfaatkannya untuk salah satu bahan kecantikan. Bisa dijadikan masker wajah. Kemudian dagingnya bisa kita konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang kedua adalah sapi. Ini sapi ya. Tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Nah, contoh yang mungkin kalian pernah melihatnya di dalam film kartun Upin dan Ipin. Nah, yang digunakan oleh Uncle Mutu. Nah, ya sapi yang digunakan untuk menarik gerobak. Nah, masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang memanfaatkan tenaga sapi untuk menarik gerobak dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang pastinya dari sapi ini selain tenaganya yang bisa kita manfaatkan, juga dagingnya pasti ya bisa dikonsumsi. Oke, kemudian gambar yang ketiga. Nah, ini kucing. Kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Oke, tidak hanya kucing, bisa burung, ya, bisa ikan. Yang pastinya hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW ya. Oke, nah yang pastinya ketika kita memiliki hewan peliharaan di rumah, kita wajib memberikan haknya ya, baik itu seperti makanan, minumnya, kemudian kebersihan
tempat tinggalnya ya, kandangnya. Nah, ini harus dijaga. Nggak boleh kita memelihara tapi nggak mau merawatnya. Nah, ini takutnya jatuh ke zolim. Nauzubillah min dzalik. Baik, kemudian gambar yang pertama yang ada di baris kedua, ini ada gambar wortel ya, gambar wortel. Nah, sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Nah, wortel ini sendiri bisa dijadikan minuman, jus, enak sekali, jusnya seger. Kemudian obat-obatan bisa, kemudian makanan biasanya dijadikan campuran sayur sop dan seterusnya. Tidak hanya wortel, ada sawi, bayam, dan lain sebagainya yang pastinya biasanya kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat, jangan lupa untuk mengkonsumsi sayuran di setiap harinya, apalagi di usia Ananda sekalian di masa pertumbuhan nih, karena di dalam sayuran itu banyak sekali mengandung hal-hal yang baik untuk pertumbuhan tubuh Ananda semuanya. Oke, kemudian di gambar yang kedua, yang baris yang kedua, nah ini ada tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Nah, tanaman hias ini ternyata ada juga manfaatnya loh. Tidak hanya sekedar hobi. Nah, apalagi di masa pandemi ini mungkin ada beberapa keluarga kalian, mungkin umi kalian, mungkin abi kalian, atau kakak dan abang kalian yang hobinya menanam tanaman hias sekarang ya. Baik itu dari bunga, kemudian puring yang berupa daun-daunan, kaktus dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini juga sangat bermanfaat bagi lingkungan yang sekitar. Pastinya dia bisa menyegarkan udara yang ada di sekitar dan seterusnya. Yang pastinya jangan lupa dirawat ya. Oke, kemudian gambar yang terakhir, batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Nah, kalau lihat perahu, kerangka perahu seperti ini, Ustadz jadi teringat dengan kisah Nabi, kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala beserta pengikutnya untuk membuat bahtera yang sangat besar sebelum banjir bandang terjadi. Oke, nah kemudian kayu ini juga dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kalau di zaman sekarang bangunan kebanyakan sudah menggunakan semen, beton, bata dan lain sebagainya. Kalau pada tahun 90-an itu masih banyak sekali rumah-rumah, bangunan-bangunan yang lainnya, pertokoan. Nah, ini masih menggunakan kayu. Nah, ini pergeseran zaman ya. Sekarang sudah lebih modern dan pohon-pohon sudah mulai berkurang, maka sudah mulai beralih ke beton, semen dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ternyata pohon ini juga bermanfaat atau pemanfaatannya bisa kita gunakan sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Nah, kertas yang kita gunakan dalam keseharian kita ketika kita belajar, melukis dan seterusnya, nah itu ternyata berasal dari pohon. Oke. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke halaman 113. Oke. Kalau pada halaman 99 tadi kita fokus pada pemanfaatan tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang kita fokus pada pemanfaatan sumber daya alam, SDA. Nah, biasanya disingkat menjadi SDA, sumber daya alam. Oke, fokus ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Ingat, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Ini ada beberapa kegiatan ya, ada 5 kegiatan, kemudian ada sumber daya alam yang apa saja yang digunakan dalam kegiatan tersebut, kemudian pemanfaatannya apa saja dalam kegiatan atau dalam proses kegiatan tersebut. Nah, di dalam tabel ini saya akan membacakan satu persatu. Untuk nomor yang pertama adalah pertanian padi. Ada beberapa sumber daya alam. Yang pertama, matahari. Pemanfaatannya untuk apa? Pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Oke, yang namanya padi ini adalah tumbuhan yang pastinya membutuhkan sinar matahari. Untuk apa? Untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian air, mengairi lahan pertanian. Pastinya padi membutuhkan air. Padi ini kalau misalnya airnya berlebihan, ketika dia usianya masih sangat kecil, maka dia akan busuk dan mati
Tapi kalau sudah besar tidak masalah. Tapi kalau kekeringan dia juga akan mati, ya. Ya, sebagaimana makhluk hidup yang lainnya pasti membutuhkan air. Kemudian yang ketiga, tanah. Ini sebagai media tanamannya. Meskipun di Jepang sana sudah ada beberapa pertanian modern yang mencoba dan mempraktekkan pertanian padi menggunakan sistem hidroponik, yaitu menggunakan air. Kemudian yang keempat, udara. Nah, ini sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis. Jadi ketika berfotosintesis, padi atau tumbuhan yang lain tidak hanya membutuhkan sinar matahari, tapi juga membutuhkan udara, yaitu karbon dioksidanya, ya, sebagai salah satu bahan yang dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis, dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kemudian kotoran hewan. Ini sebagai pupuk, ya, pupuk alami, ya, sebagai pupuk tanaman. Kemudian kerbau. Nah, kerbau ini digunakan sebagai sumber bahan makanan dan tenaganya ini untuk membantu petani membajak sawah. Meskipun pertanian sekarang sudah mulai beralih ke sistem yang lebih modern, yaitu menggunakan alat-alat, ya, atau menggunakan mesin-mesin pembajak sawah. Nah, namun tetap ada beberapa bagian Indonesia, beberapa daerah yang tetap menggunakan kerbau. Oke, sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan ikan asin ini ada kayu, garam, dan panas matahari. Kayu pemanfaatannya bahan pembuatan anyaman, tempat pengeringan ikan. Ini tempat pengeringannya, ya. Jadi tempat menjemur ikan asin itu di atas kayu-kayu tersebut. Kemudian yang kedua, garam. Nah, ini sebagai pengawet alami ikan asin. Oke. Kemudian yang ketiga, panas matahari, ini untuk pengeringan ikan asin. Kemudian kegiatan yang ketiga, pembuatan pakaian menggunakan kapas, logam, dan plastik, ya. Kapas, nah ini bahan baku pembuatan kain dan benang, ya. Kapas ini ada pohonnya, ya. Nah, bagaimana pohon kapas? Silakan Ananda sekalian nanti cari di sumber-sumber yang lainnya, bisa di artikel-artikel yang ada di Google maupun di YouTube. Oke. Nah, kemudian logam ini yang dibutuhkan atau pemanfaatan yang diambil dalam proses pembuatan pakaian ini, mesin jahitnya, jarumnya, dan lain sebagainya yang terbuat dari logam. Kemudian ada plastik. Plastik untuk apa, ya, dalam pembuatan pakaian? Ada yang tahu? Iya, kancing, ya. Baju ini kan ada kancingnya, ya, kemeja. Nah, kancing-kancing ini terbuat dari bahan plastik. Oke. Kemudian yang keempat, transportasi. Nah, ini menggunakan sumber daya alam berupa logam dan minyak bumi. Logam adalah bahan utama atau bahan baku dalam pembuatan alat transportasi, baik itu sepeda motor, mobil, pesawat, nah, pastinya menggunakan logam. Kemudian minyak bumi sebagai bahan bakarnya agar alat transportasi tersebut bisa beroperasi atau bisa berjalan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pembuatan patung. Nah, ini sumber daya alam yang digunakan berupa tanah, kayu, atau batu. Oke, jadi tergantung bahannya, kemudian nanti akan berpengaruh pada proses pembuatannya. Apakah itu cukup menggunakan tangan, apakah membutuhkan alat. Nah, ini sebagai bahan baku pembuatan patung, ya, berupa tanah, kayu, atau batu. Kemudian besi atau baja untuk apa? Nah, tadi apabila dia medianya atau bahan bakunya dalam pembuatan patung ini menggunakan kayu dan batu, maka dia akan membutuhkan alat yang berupa pahat dan palu untuk memaham. Oke, baik anak-anakku sekalian, insya Allah pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ingat, segala fasilitas yang Allah sediakan di muka bumi ini, kita sebagai umat muslim, mudah-mudahan kita tergolong muslim yang baik. Nah, harus memanfaatkan sumber daya alam ini dengan bijak, ya, tidak boleh berlebihan, karena Allah tidak suka sesuatu hal yang berlebihan. Oke? Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat pesan Ustaz, salat di awal waktu, baca terus Al-Qur'an dan tambah terus hafalannya. Sayangi orang tua dan bantulah mereka, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.